persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita minta biar hari ini Tuhan melawat kita bersama-sama. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat kuasa firman Tuhan, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Mari kita sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang ya Tuhan hari ini, kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan berkati umat-umat-Mu ya Tuhan, yang rindu, yang haus dan lapar akan Engkau. Lawat dan jamah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat kuasa firman-Mu hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Makasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Yesus Tuhan,
Mari katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, ya Tuhan. Nyata sepanjang hidupku, darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata, yang bisa lukiskan indah yang Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih-lebih ya Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam selamanya. Selamanya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam
dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat Tuhan mulai sembah Tuhan, bawa hidupmu. Tuhan sedang menuntun jalan hidupmu. Sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Bawa kami ya Tuhan mendekat kepadamu ya Allahku. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, layak Engkau Tuhan dipuji.
buat hari yang kau rindu tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, kau ajaib, kau luar biasa. Lawat kami lebih lagi, jamah kami, jamah Roh Kudus, penuhi hati kami. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, memuji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Oh, Bapa, ku mengasihi. Haleluya. Bapa, ku mengasihi. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allah, puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Sebab itu ku
kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Mengubah setiap hati kami. Tuhan, menyegarkan ya Tuhan tanah hati kami yang kering ya Tuhan. Melembutkan hati kami ya Bapa. Oh lama. Tuhan, Kau berikan ya Tuhan hati yang sabar. Hati yang bisa percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai. Engkau selalu ada buat setiap kami. Mari doa Ibu Bapak. Oh ya la bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Tuhan, terima kasih. Ajar kami percaya ya Tuhan. Soal Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami pikirkan dan doakan. Siala bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Aku berdoa Tuhan, ubah hati kami, ubah kami semua ya Tuhan. Ajar kami bisa melihat dari sudut pandang kekekalan. Ajar kami Tuhan bisa mengarahkan fokus hidup kami kepada Tuhan, kepada jiwa-jiwa, kepada kekekalan. Aku berdoa Tuhan, ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Ampuni ketakutan kami, kekhawatiran kami, ketidakpercayaan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau ganti dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, terima kasih. Kuatkan, teguhkan setiap anak-anak-Mu yang hari-hari dalam perjalanan ya Tuhan. Perjalanan iman menuju mujizat ya Tuhan. Tuhan, sepanjang kami mau berjalan bersama Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, bergantung kepadamu. Ya Tuhan, sesulit apapun ya Tuhan perjalanan ini, kami percaya Engkau beserta kami. Kau ada buat kami. Dan kami lihat di ujung sana, Kau sedang siapkan sesuatu yang baik ya Tuhan. Segala mujizat yang terbaik buat setiap kami. Tuhan, urapi hati hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini kita akan lanjutkan daripada perjalanan Elia ya, yang kemarin kita sudah belajar bahwa Elia ada di Sungai Kerit, saudaraku. Dan setelah Sungai Kerit itu kering, Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, saudara. Nah, hari ini kita akan berikan judul khotbah saya akan berikan judul khotbah saya itu Elia di jalan menuju Sarfat. Ya, judul khotbahnya perjalanan iman menuju mujizat. Ya, perjalanan iman menuju mujizat. Kita akan baca sama-sama saudara. Kita akan belajar ya Alkitab kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 10. Kita baca 1, 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Katakan amin. Setelah Elia menjalani masa pertama di Sungai Kerit, saudara ya, Tuhan tidak membiarkan tinggal di tempat yang aman, yang sudah nyaman buat dia selamanya di sana. Lalu datang firman Tuhan, bersiaplah, pergilah ke Sarfat. Saya ingin saudara membekali pikiran saudara, ya, kita sama-sama bekali pikiran kita bahwa ketika kita percaya Tuhan, kita mau lebih sama Tuhan, berjalan sama Tuhan, ya kan? Saudara harus tahu bahwa Tuhan ingin bawa saudara makin lama makin apa? Makin naik. Saudara, makin naik. Jalan yang makin naik, pasti jalan itu tidak mudah, ya kan? Pasti ngos-ngosan, pasti sesek, so, kan kadang-kadang penuh dengan bahaya. Nah itulah saudara, tetapi sepanjang kita nurut, taat, saya yakin saya akan melihat, ya kan saudara, karya Tuhan yang ajaib
di dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah jadi Tuhan berkata kepada Elia, sudah nyaman di Sungai Kerit, sekarang bersiap pergi ke Sarfat. Nah perjalanan ini adalah ujian kedua ya bagi iman Elia. Kali ini bukan lagi masa sendirian, kesepian, kesendirian, melainkan masa perjalanan yang penuh dengan apa? Bahaya dan penuh dengan resiko. Saudara, jadi prinsip pentingnya yang kita bisa pelajari yaitu apa saudara? Iman bukan hanya diuji dalam kesendirian. Ya, tetapi juga dalam perjalanan hidup yang penuh dengan resiko. Jadi kita akan belajar di sini tentang Sarfat. Perjalanannya berapa lama? Berapa jauh perjalanannya? Kita sudah bahas kemarin jarak Sarfat, Sungai Kerit ya. Sungai Kerit itu dekat dengan Yerusalem sebenarnya, ada jauh dari Yerusalem. Nah, Sarfat itu dekat Libanon. Biar ada gambaran dikit dah. Saudara, Libanon itu apa? Utaranya apa? Israel. Kalau selatannya Israel, Mesir, sebelah timurnya Israel itu adalah Yordania. Ya, kalau yang sebelah barat ini kan laut ya, saudaraku. Jadi dia harus jalan, saudaraku ya, dari Yerusalem menuju ke arah Libanon. Sidon, Sarfat itu sekarang tuh Libanon, saudaraku. Jadi dia harus jalan kaki itu berhari-hari. Saudara bayangkan dia harus jalan kaki berhari. Status Elia adalah siapa? Buronan. Buron yang harganya, ya toh, yang kepalanya tuh dihargai, saudaraku. Ya kan, oleh Raja Ahab pada waktu itu. Nah sekarang yang kedua adalah, ya saudara, dia harus berjalan di satu suasana pada waktu itu. Tidak ada hujan, tidak ada embun. Jadi sepanjang perjalanan itu adalah kering kerontang. Saudara, tidak ada air, tidak ada makanan. Nah, kalau kita lihat alur jalannya, dia harus lewat apa saudara? Lewat Samaria dan lembah Armagedon. Saudara tahu, yang pernah ke Israel, saudara pernah lihat lembah Armagedon itu tempatnya apa? Terbuka. Jadi nggak bisa sembunyi-sembunyi. Waduh, ini memang benar-benar jalan. Sedangkan di mata yang cari dia, ini duit nih, kepalanya Elia. Itu orang bisa lihat. Jadi saya mau gambarkan kepada saudara, ya kan, Elia dalam satu fase kedua adalah fase perjalanan yang penuh dengan risiko. Perjalanan iman selalu perjalanan yang ada risikonya, saudara. Jadi kita kembali lagi, saya mau bagikan ya kan, bahwa Sarfat ini adalah tempat atau kota, ya kan, pusat penyembahan berhala. Nah Sarfat ini adalah kampung halaman daripada Isabel, Ratu Isabel. Ya penguasa, istri pada Raja Ahab, Raja Israel. Jadi kita bisa bayangkan bahwa Elia ini, saudara, dalam perjalanannya bukan cuma lelah secara fisik, tapi dia lelah secara apa? Mental. Takut, kalau kita takut kelamaan, itu capeknya yang di dalam. Saudara, resikonya juga dia kehilangan nyawa. Nah, itu gambarannya saudaraku. Jadi, nah, yang uniknya adalah waktu Tuhan perintahkan, saudaraku ya. Tuhan bilang, kalau kamu pergi ke Sarfat, yang urus kamu, yang rawat kamu, yang cukupi semua kebutuhan kamu nanti, sampai nanti turunnya hujan, itu bukan raja yang kaya atau pengusaha yang kaya raya atau pejabat, saudara, tetapi seorang janda miskin. Ya, secara logika janda miskin itu sendiri, saudara, hampir mati kelaparan. Ya, dia cuma punya makanan yang terakhir untuk dia makan bersama dengan anaknya, saudaraku. Tapi disitulah, saudaraku, Tuhan perintahkan Elia, dia yang akan merawat kamu, yang akan memelihara kamu sampai hujan turun. Ini hal yang luar biasa, saudara ya. Orang yang paling tidak mungkin, saudara, untuk nolong kita. Dengar baik, saudaraku. Bisa saja orang itu dipakai Tuhan, ya kan, untuk nolong kita. Itulah cara Tuhan. Katakan amin. Jadi ada prinsip ya. Saudara pernah gak kepikiran begini? Saudara pernah menolong si A. Nolongnya tuh bukan asal nolong, abis-abisan nolong si A ini. Lalu berjalannya waktu, saudara ada dalam kebutuhan. Ya kan, benar-benar yang bisa nolong tuh si A sebenarnya. Tapi ketika saudara datang minta tolong sama si A bilang, sorry aku udah bisa tolong kamu.
Saudara kecewa nggak? Biasanya tuh belum tentu itu. Makanya kalau orang yang berjalan sama Tuhan, saudaraku, makanya kalau kita nolong orang, ya, membantu orang habis-habisan, please, kita tuh harusnya sukacita karena kita bisa jadi berkat buat dia. Saya ngerti gak? Katakan amin. Kalau kita, saudara, motivasinya untuk diberkati, ada imbalan kan, betul kan saudara? Pasti satu hari karena aku pernah nolong kamu, kalau saya ada apa-apa, kamu tugasnya harus nolong aku. Itu cara mainnya Tuhan kalau dia mau latih iman kita, nggak gitu. Sering kali saudaraku, orang yang tidak pernah kita duga untuk bisa nolong kita dan memang kita juga nggak pernah tolong dia. Orang itulah yang dipakai Tuhan, saudaraku, untuk nolong saudara. Tujuannya untuk apa? Ya terus kembali semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin saudara. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang makanya coba kita memberi bukan untuk diberkati. Kita memberi bukan untuk menguasai orang yang menerima pemberian kita. Kita memberi bukan supaya orang itu utang budi sama kita. Kita memberi karena kita ingin jadi berkat. Saudara, katakan amin. Itu yang supaya saya bisa tahu. Nah Tuhan, saudara, ketika Tuhan mau pelihara Elia untuk satu tugas nanti di Gunung Karmel, saudara, dia pilih bukan orang Israel pula, bukan janda Israel pula, tapi janda orang penyembah berhala. Satu kampung dengan siapa? Isabel. Wah, unik ya. Kita banyak di dalam kehidupan sehari di Alkitab, saudaraku ya. Kayak contoh Naaman. Naaman ini panglima yang kaya. Saudara tahu, dia bisa pergi ke Israel, ke Samaria, mencari daripada Nabi Elisa. Saudaraku, ya kan? Itu karena nasihat. Saudara tahu siapa? Pembantu rumah tangganya, budak kecilnya, seorang gadis kecil orang Yahudi. Saudaraku, yang bekerja di rumah dia. Kadang dia kasih nasihat. Kenapa tuanku tidak pergi aja ke Samaria? Di sana ada nabi. Karena dia mau dengarkan nasihat daripada orang kecil ini. Naaman mengalami apa? Mujizat kesembuhan. Kita lihat lagi saudara. Yesus ya memberi makan 5.000 orang. Bukan dengan pabrik roti. Saudara berpuluh-puluh. Tetapi dengan 5 ketur roti 2 ekor ikan. Saudara. Jadi sumber mujizat seringkali datangnya dari arah yang tidak kita duga. Tujuannya cuma satu. Ya kan? Supaya apa? Nama Tuhan yang dimuliakan. Katakan amin. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Nah, ada 3 hal yang harus kita ingat saat kita berjalan di perjalanan menuju mujizat. Ya, ada 3 hal yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama adalah dari kisah Elia. Jalan menuju mujizat selalu melalui apa? Daerah atau wilayah yang penuh dengan resiko. Saya yakin tidak mungkin ada mujizat ya. Kalau tidak ada masalah yang besar, wilayah yang penuh. Elia harus melewati daerah yang berbahaya. Itu Samaria daerah terbuka. Lembah Armageddon tempatnya terbuka. Sedangkan dia harus bersembunyi. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Itu tempat yang berbahaya. Gitu juga mungkin hari-hari ini saudara ngalami apa? Masalah dalam sakit penyakit. Mungkin masalah fisik, sakit fisik. Atau sakit mental. Saya bersyukur pagi-pagi ini saudara. Saya dapat berita paling tidak dari 3 ya orang yang kita kenal. Yang bergumul dari kanker. Ya kan, pertama ini orang tua umur 70-an ya kena kanker saudaraku. Ya, dia juga dari Buddha percaya Yesus saudaraku. Ya kan, dia baru percaya Yesus ya kan karena pemberitaan ya doakan saudaraku dan dinyatakan waktu periksa sama sekali tidak ada kanker. Dokter bilang sudah disembuhkan. Ada beri tepuk tangan yang meriah. Yang kedua saudaraku ya diduga ya kan ada satu anak gadis juga saudaraku ya ini bukan orang percaya tapi waktu kita layani di Palembang ini dilawat terus saudaraku itu dan akhirnya dia izin sama bapaknya, Pak kalau aku bisa sembuh lagi aku izin aku mau jadi Kristen
papanya cerita sambil nangis-nangis. Papanya juga dijamah. Ya kami dapat kabar bahwa dia tidak ada kanker. Ya kan, beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Ya kan. Terus yang ketiga ini saudaraku, ada satu lagi berkata bahwa puji Tuhan Pak, dia bilang gitu kan. Itu kayaknya saya tuh sudah nggak perlu lagi di kemo, ya. Jadi dia bilang begini, kan dokter di Malaysia sudah bilang ini pasti kanker. Nah, dokter yang di Jakarta pun udah deteksi ini kanker. Tapi mau yakinkan lagi. Entah gimana, saudara, waktu saya sama Bu Andit mau antar Joel ke ini, saya ikutkan hari Minggu. Saya ke Jakarta, saya lihat di WA grup keluarga. Ada foto dia lagi sedang di rumah sakit, sepupu saya ini, saudaraku, ya kan. Rumah sakitnya saya tanya, rumah sakit mana? Ya, singkat kata, langsung saya tanya Bu Andit, mau gak kita doain dia? Dia kesian. Dia juga setiap waktu masa pandemi, wah, ya ikut terus menara doa. Bahkan cucunya itu tiap hari dari mulai ini lahir sampai terus ikut menara doa terus. Cucunya dari segala macam. Saya bilang kita ini yuk, pergi yuk. Saya kesian, dia bilang gitu kan. Ayo kita pergi, itu kita doa, itu lawatannya kuat sekali. Tuhan bilang, ini jatah doanya tuh bukan saya, tapi Bu Andit yang doain buat Desi ini, namanya Desi. Ya, doakan saudara, wah kami dilawat. Kayak nangis sudah pas memang besoknya dia harus kayak cek untuk kankernya. Baru berapa hari, ini 2 hari yang lalu dia kasih kabar bahwa tidak ada kanker, semuanya bersih dan dia sehat. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saya senang. Jadi saudara, seringkali ya namanya perjalanan iman menuju mujizat pasti harus lewatin yang namanya tempat ini. Beberapa orang namanya tempat ini harus ngalami penyakit ini kok ya. Keuangan lah, mungkin masalah keluarga. Saya juga bersyukur ya kan. Ada jemaat yang sharing ya kan, konseling tentang pernikahannya. Waduh, ini udah di ujung tanduk. Udah terus menerus. Dia bilang istri saya ini minta cerai ya kan, dan lain sebagainya. Ya dia minta doa. Ya kita doa, saya kasih kekuatan, saya bilang gini, kalau sepanjang laki-lakinya benar di hadapan Tuhan. Ya. Lalu istrinya ini karena udah gak mau lagi karena banyak faktor dan lain sebagainya, khususnya masalah apa gitu kan. Saya yakin Tuhan pasti jawab doa kita. Saya bilang saya sudah dari kita sepanjang saya pelayanan sebagai gembala, ya doa daripada para suami yang minta sama Tuhan supaya rumah tangganya itu dipulihkan. Saya melihat ketika kita berdoa bareng, itu Tuhan tuh jawab. Tuhan tuh senang jawab doa pemulihan rumah tangga. Saudara, anak-anak, masalah keluarga, itu pasti itu doa yang tidak bisa ditolak oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sukacita itu adalah jalan resiko, saudaraku. Makanya kadang-kadang dibuat, saudara, satu dalam perjalanan hidup kita, hari-hari kita ketemu yang namanya kadang kehilangan demi kehilangan. Atau kelemahan demi kelemahan. Kekurangan demi kekurangan. Makanya Paulus dia tulis, saudaraku, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, kita baca sama-sama. Ini ayatnya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Menjadi sempurna. Katakan amin. Dia bilang cukup kasih. Tuhan bilang cukup kasih karunia. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang kedua, saudara, tentang perjalanan menuju mujizat adalah apa, saudara? Saya harus tahu. Kita harus mengerti sini. Sumber mujizat selalu datangnya tidak terduga. Ya, di sini Tuhan memilih janda miskin di Sarfat. Kenapa, saudara? Karena rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dari rancangan manusia. Makanya kalau kita butuh pertolongan dari Tuhan, kita butuh mujizat, kita dalam perjalanan harapkan mujizat, kali kita sudah berdoa. Perhatikan, jangan atur Tuhan untuk ya kan caranya menyelesaikan masalah, enggak perlu. Yang ngerti katakan amin.
terserah mau-maunya Tuhan, caranya gimana, siapa yang akan nolong, caranya bagaimana, serahkan itu kepada Tuhan. Saya yakin itu akan mempercepat perjalanan saudara mengalami mujizat. Katakan amin. Karena Yesaya 55 ayat 8 dan 9 katakan apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi jangan kaget ya jika pertolongan Tuhan datang dari arah yang kita tidak pikirkan, saudaraku. Entah dari orang asing, entah dari seorang anak kecil, dari cara yang di luar nalar manusia. Saudara, kita sebagai orang tua ya, kalau kita punya anak, misalnya merantau atau kayak kami nih Joel, saudara, ya kan? Wah, dia sekolah di luar. Dia tinggal, saudara, sekamar dengan orang yang dia nggak kenal. Pasti kita tuh was-was gitu loh maksudnya. Karena ya namanya sekamar tuh ya kita nggak tahu ya, saudaraku, gimana orang ini, ya kan? Dan banyak pertanyaan karena kan satu kamar beda dengan satu unit apartemen, kamarnya beda-beda. Kita bisa kunci, saudaraku, karena itu resiko tinggi. Ya, saya bilang, kalau kita mau overthinking ya saudaraku. Oleh karena itu kami itu sepakat doa, Tuhan biarlah teman Joel itu ya kan anak yang baik. Anak yang baik be. Yang enggak bagaimana-mana bikin susah. Yang enggak menghambat supaya Joel bisa belajar segala macam. Doa kita seperti itu. Saudara, akhirnya kita tanya, ya kan? Kita udah doa, kita perkatakan iman, kita berharap. Pokoknya kita buatlah segala macam. Doain terus, kita berdua. Sama Joel juga kita doa juga. Waktu saya sempat ngelihat tempat itu, ya kan kita doakan itunya, universitas apartemennya. Walaupun kita nggak tahu apa namanya kamarnya. Saudara, kemarin kita tanya, teman kamu namanya siapa? Dia sebut namanya. Terus dia ambilnya apa? Oh, dia ambil accounting, dia bilang gitu kan. Kayak papi, dia bilang dulu. Oh, terus gimana? Maminya cerita. Dia bilang ini kita minta anak baik. Tapi Tuhan gak kasih anak baik. Anak yang jauh lebih baik. Rupanya anak ini adalah anak dekan. Daripada dekan teologia. Yang dimana dekannya Joel. Anak dekannya Joel. Jadi itu kan hal yang luar biasa. Akhirnya maminya cerita, kasih tahu si Lelen, namanya Lelen. Ya kan si Lelen bilang teman sekamarnya itu namanya Joel, orang Indonesia, ya kan, dari gerejanya Opa Niko, ya kan. Jadi suruh kenalin gitu. Iya. Jadi saya berpikir bahwa ini anaknya gimana? Anaknya baik, anaknya gini dan lain sebagainya. Jadi poin yang saya mau cerita tentang Joel ini adalah, saudaraku, kalau kita doakan, ya kan, kita dapetin janji Tuhan, kita doakan, kita harapkan. Saudaraku, walaupun kita enggak tahu nih gimana. Saudaraku, saya percaya, ya kan, Tuhan bisa jawab. Mungkin dari orang yang kita enggak duga, dari anak kecil, dari cara yang luar manusia. Pasti yang saya percaya adalah dia bisa berikan, dia bisa lakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan kita doakan. Coba beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat dukungan doa ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua untuk Joel, untuk kami semua. Ini hal yang luar biasa. Saya sangat percaya sama kuasa doa, saudara. Ya, doa pribadi saya sendiri dan didoain itu saya yakin banget. Ya kan, karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Katakan amin. Nah, yang perlu kita belajar lagi adalah tentang apa, saudara? Ya, yang pertama adalah jalan menuju mujizat adalah jalan yang menuju resiko. Yang kedua adalah sumber mujizat selalu tidak terduga. Bisa anak kecil, bisa orang asing dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, saudara harus tahu, kalau saudara ingin melihat Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara, saudara harus ngerti polanya, pola mujizat. Ya, katakan pola mujizat. Pola mujizat apa saudara? Ada 3. Pertama apa? Ada perintah. Ya. Yang kedua apa? Ada janji. Di dalam perintah pasti ada janji. Yang ketiga ada apa? Ada risiko. Nah, saya kasih contoh dari satu ayat ya
yang di dalam Raja-Raja pasal 17. Tuhan kan berikan perintah kepada Nabi Elia. Yaitu apa? Pergilah ke Sarfat. Setiap kali dia kasih perintah buat kita, pasti dalam perintahnya mengandung janji. Janjinya apa saudara? Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perhatikan saudara, ketika Tuhan perintahkan Elia pergi ke sungai Kerit, saudara, di dalam perintah itu mengandung janji apa saudara? Aku perintahkan burung gagak memberi kamu makan pagi dan sore hari. Saya sering katakan amin. Berilah, maka kamu akan diberi. Selalu, setiap perintah-perintah, ya kan, bawalah, ya kan, seluruh persembahan persepuluhan bagimu. Itu perintah. Lalu janjinya apa? Aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ngerti gak saudaraku? Yang percaya katakan amin. Ya kan, saudara? Ya kan? Resikonya apa? Ya selalu ada resiko. Ya kan? Elia harus berangkat melewati perjalanan yang penuh dengan bahaya. Dan dia harus percaya Tuhan lindungi dia. Dan sampai ke Sarfat. Itu yang paling penting. Seperti contohnya saudaraku. Di perjanjian baru, saudara masih ingat gak? Tuhan bilang apa? Pergilah menyeberang, pergilah ke seberang. Saudara, waktu Tuhan perintahkan pergi ke seberang. Saudaraku, ya kan? Saya mau tanya sama saudara. Kalau Tuhan yang perintahkan, nyampe apa tidak? Pasti nyampe. Walaupun dalam perjalanannya ada apa? Ada badai. Ada 2 kali Tuhan perintahkan pergi ke seberang. Saudara, pertama Yesus ada di perahu. Yang kedua, Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Kalau ada di perahu, mereka sudah punya pengalaman itu, saudaraku. Lalu dia datangi ke Yesus, dia bilang, Guru, Tuhan, apakah engkau tidak peduli kita binasa? Dia tanya, dia pikir, ya saudaraku, kalau Tuhan pergi perintah ke satu tempat buat kita, perhatikan saudaraku yang Yesus, Tuhan nggak bikin kita nantinya binasa kok. Katakan amin. Dia pasti lindungi kita. Yang percaya katakan amin. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu prinsip sana. Ya kita pelajari itu saudaraku ya. Selalu ada 3. Ada perintah, ada janji, ada resiko. Ketika Tuhan perintahkan kepada Abraham saudaraku ya kan. Untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ini ada perintah, ada janji, ada risiko, lalu datang apa? Mujizat. Tuhan sediakan apa? Domba sebagai gantinya. Ya. Jadi saudara, mujizat selalu menuntut langkah iman yang berani. Tidak ada mujizat tanpa resiko iman. Katakan amin. Ya bertahun-tahun untuk dalam pelayanan kita juga saudara gereja. Kita bisa ada di tempat ini bersama-sama. Saudaraku, ya kan itu semua kalau bukan Tuhan yang perintah. Saya gak berani melangkah. Tapi dalam perintah itu pun ada janji. Dia akan cukupi. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita melangkah dan melakukan secara manusia. Seringkali ada cobaan, ada godaan. Apa benar ini? Apa bisa cukup ini? Apa bisa terbangun ini? Apa bisa jadi ini? Kalau seandainya nggak cukup dananya, nggak ada orangnya dan lain sebagainya, ini gimana? Itu pasti akan berisik bunyi. Makanya saudara, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, perhatikan di sini saudara, fokusnya harus tetap ke Tuhan. Cara untuk fokus ke Tuhan, saudara harus bisa berdoa dengan bersuara, berdoa dalam bahasa roh, naikkan nyanyian, pujian, penyembahan. Semakin sering menyembah, fokus kita makin terarah hanya kepada Tuhan. Tapi kalau kita berhenti berdoa, bersyukur, memuji, menyembah bahasa roh. Perhatikan, fokus kita bukan ke Tuhan, tapi ke fokus ke diri kita. Ketika kita fokus pada diri kita atau keadaan sekeliling, seperti halnya Petrus, dia tenggelam dari dasar air. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Saya simpulkan sekarang saudara. Jadi perjalanan Elia ke Sarfat itu adalah perjalanan iman. Ya sebenarnya saudara. Yang pertama, jalan menuju mujizat seringkali melalui wilayah yang tidak nyaman, penuh resiko. Katakan amin.
Banyak orang Kristen tuh gak bertumbuh, gak berdampak, gak berbuah, gak buat apa-apa. Karena saudara, dia gak mau ngambil langkah perjalanan yang penuh resiko. Saya gak mau melayani lah, kalau melayani saya sudah tulus melayani. Tapi saya disalahpahami, saya kecewa, saya ini. Itu kan perjalanannya kan harus. Yang kedua, sumber mukjizat biasanya datang dari arah yang tidak terduga. Ya. Yang ketiga adalah mukjizat selalu terjadi melalui apa? Melalui pola, ada perintah, ada janji, ada risiko. Kalau hari ini Tuhan menuntun kita melewati perjalanan yang penuh dengan bahaya, penuh resiko. Satu hal yang saudara ingat, camkan ini, dengarkan ini saudaraku. Tuhan tidak sedang mengirim kita untuk binasa, tapi untuk mengalami mujizat yang lebih besar. Katakan amin. Saya tuh bersyukur ya sama Tuhan. Ya, ini dengan segenap hati sampai merinding nih ketika Tuhan ingetin ini. Ketika Tuhan dorong saya untuk full time, saudaraku. Sebagai seorang laki-laki, saudaraku ya, suami pada waktu itu mau tanggung jawab sama istri. Istri saya juga belum kerja sebagai notaris dia pada waktu itu. Memang tuh Tuhan tuh buat ya seperti kayak andalan kita tuh Tuhan, yang kita miliki cuma Tuhan, lalu harapan Tuhan. Saudaraku, itu benar-benar penuh dengan perhitungan awalnya. Ini kalau aku full time, dengan gereja yang seperti ini yang gak ada uang untuk saya sehari-harinya, ke depannya tuh gimana? Saudara saya ngerti, ke depannya gimana? Tapi Tuhan suruh saya melangkah, ikutin perjalanan sebagai gembala di tempat ini. Itu namanya perjalanan penuh resiko. Tapi ada satu kata yang saya gak pernah lupa dari istri saya. Dia bilang begini, kalau kamu pernah kerja sama manusia, coba kamu lihat, dari kamu gak ada apa-apa, jadi punya banyak. Kamu bisa kenal banyak orang-orang hebat. Kamu kerja sama manusia loh. Kenal sama jenderal aja, kenal sama petinggi-petinggi, pengusaha-pengusaha besar. Kamu bisa pergi kemana-mana. Kamu bisa gini-gini, kamu kerja sama manusia kan. Sekarang kamu lepaskan kerja manusia, sekarang kerja sama yang ciptakan manusia. Itu Bu Andit ngomong gitu. Apa kamu takut miskin? Takut miskin lagi, takut gak ada lagi. Tidak mungkin. Dia ngomong tidak mungkin. Tak mungkin. Dari situlah saya sudah ambil keputusan bulat untuk melayani sebagai full time. Ini jalanan yang penuh resiko, saudaraku. Dalam hidup kita gak akan pernah bisa sampai ke tempat yang Tuhan kehendaki. Dalam hidup kita naik, makin baik, makan makarios. Kalau kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Kadang-kadang saudara, jalannya membuat hati kita apa? Remuk, berdarah-darah. Harga diri kita, kehendak kita, kesombongan kita, keserakan kita, kebenaran kita rasanya paling benar udah. Ini semuanya harus ditanggalkan, diremukan satu-satu. Jalannya gak mudah. Saudara, sering kali kita gagal. Tapi percaya, kalau Tuhan mengirim kita ke satu tempat, berjalan bersama Dia tidak kirim, tidak kirim untuk kita jadi binasa. Tapi Dia ingin bawa kita naik ke level yang baru, mengalami mujizat yang lebih besar. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Katakan, ku tak akan menyerah. Kita bangkit berdiri. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Ku percaya punya rencana. Jadi khotbah saya dalam minggu ini, saya bukan cuma sekedar mau ngajarin tentang Elia. Tapi saya ingin kasih gambaran besarnya tentang, saya ingin ajak saudara yuk jalan bersama dengan Tuhan. Sampai kemana? Gunung Karmel itu. Gunung Karmel itu. Maksud saya gini, saya ingin ajak kita semua supaya kita hidupnya berdampak, berbuah. Saudara mau? Amin. Mungkin kita mulai dengan hal yang kecil aja.
tadi saudaraku, saya kan kalau misalnya baca buku apa, saya catat. Kalau saya dapat dengar khotbah apa yang bagus, saya catat. Nah, ini saya sudah dengar lama. Lalu tiba-tiba Tuhan munculkan waktu saya sedang susun bahan khotbah untuk hari ini. Saudara, sehingga saya bikin di WA group tuh kisahnya. Kisah seorang usher. Usher, pelayan kayak nerima-nerima tamu gitu loh saudaraku. Itu ushernya juga gak ada namanya dia. Ya kan, kisah seorang usher dengan Billy Graham. Boleh saya minta saudara berdiri sebentar, hanya 1 menit ini kisahnya saya akan ikan. Jadi tahun 1934, ya 34 ya. Kan kita tahu bahwa Billy Graham lahir tahun 1920 ya. Makanya 2020 dia meninggal usia 100 tahun. Jadi itu dia tahun 34 tuh dia umur 14 tahun. Saudaraku. Jadi tahun 34 ada seorang pengkhotbah penginjil yang namanya Mordecai Ham. Ya, dia bikin KKR di satu tenda. Biasanya Amerika tuh KKR tuh di tenda-tenda bikin tenda, saudara. Lalu 2 anak muda umur 14 tahun ini masuk ke tenda itu. Penasaran ada apa ini? Oh, tempat ibadah. Pas dilihat penuh, dia pergi keluar mau pulang. Lalu asyarnya bilang, dia lihat anak muda ini kok keluar. Dia bilang, dia lari, dia pegang anak itu, dia cegah, jangan kamu pulang, ayo balik, aku cariin bangku buat kamu. Yang penting kamu bisa ibadah di situ. Saudaraku Kristus. Nah, rupanya saudaraku ya, ini hal yang luar biasa. Anak muda ini dia duduk ikutin ibadah. Selesai daripada ibadah, 2 anak muda ini bertobat menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Yang satu bernama Billy Graham, yang kelak memberitakan Injil kepada apa? Ratusan juta manusia. Yang satu lagi namanya Grady Wilson, dia direktur KKR-nya. Kayak kita ada sekitar ininya, ada rekan sampai dia, saudara. Jadi dalam tulisan itu dikatakan siapa yang mengubah dunia? Yang mengubah dunia bukan hanya Billy Graham. Kita udah tahu Billy Graham mengubah dunia. Banyak orang bertobat karena pelayanan Billy Graham. Bukan juga Grady Wilson. Bukan hanya daripada Mordecai Ham. Tetapi juga seorang apa? Usher. Sederhana. Yang taat melakukan tugas kecilnya. Sejarah gak catat siapa nama orang itu. Tapi ini kita bisa tahu dari siapa? Kesaksian Billy Graham sendiri. Kalau tidak ada usher yang paksa saya untuk masuk tempat ibadah itu, hidup saya mungkin berubah. Yang lain, saudara Kristus, dia menyediakan kursi untuk anak muda ini. Ketaatannya membuka jalan. Ya kan, Tuhan membuka jalan bagi kebangunan rohani di seluruh dunia. Poin yang kecil adalah apa? Saya ingin ajak saudara untuk bisa masuk dalam pelayanan yang seperti begini, Billy Graham atau kita, itu tidak mudah. Perjalanan iman. Perjalanan penuh resiko. Disalahpahami, dikhianati, difitnah, dijelek-jelekin. Pokoknya dihancurin. Itulah jalan yang penuh darah seringkali. Tapi kalau kita tahu bahwa aku ingin layani Tuhan di hidup aku. Aku ingin melayani, sekecil apapun akan buat. Perhatikan saudara, tidak ada pelayanan yang sepele di mata Tuhan. Tindakan sederhana sekalipun, seperti nolong nyariin kursi seperti si Asyar itu, bisa dipakai Tuhan untuk mengubah sejarah dunia. Katakan amin saudaraku, ya kan? Tidak akan ada KKR besar di era saya masih remaja, itu zaman waktu Billy Graham saudara. Kalau tidak ada Asyar ini, ketaatan kecil menghasilkan buah yang besar. Mordecai Ham, dia taat berkhotbah. Asyar ini saudara, taat melayani dengan sungguh-sungguh. Ya saudara, 2 anak muda ini taat membuka hati. Rangkaian ketaatan sederhana ini lahir dampak kekal bagi bangsa-bangsa. Saya ingin ajak saudara yang dengar di sini, apalagi sahabat-sahabat saya, rekan full timer, pengerja. Jangan melayani asal melayani. Layani dari hati. Yang mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Kalau ini udah gak ada, hanya sekedar layani, sekedar lewat, sekedar unjuk badan aja untuk dilihat, saya gak akan ada hasil. Setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Satu Billy Graham yang diselamatkan, itu artinya jutaan jiwa yang diselamatkan.
Kalau kita bisa bawa satu orang datang ke Tuhan Yesus, bawa satu orang ke gereja, bawa satu orang siapin tempat duduk buat dia bisa duduk di tempat yang dia bisa konsentrasi. Kita nggak tahu berapa banyak orang yang akan dijangkau lewat hidup orang itu. Jadi hari ini saudaraku, saya ingin ajak saudara, jangan abaikan mungkin mama. Orang-orang yang masih mau cari jiwa, yang ingin supaya ada banyak orang yang bisa diselamatkan. Orang-orang ini yang sedang dicari oleh Tuhan dan akan dilindungi oleh Tuhan. Ini yang namanya jalan menuju ke Sarfat. Bukan nggak ada. Kalau mau aku ada waktu, aku layani. Aku seneng, aku layani. Kalau enggak, aku lepasin. Nggak ada komitmen, nggak konsisten. Tuhan nggak cari saya. Hari-hari ini Tuhan cari orang yang mau komitmen, yang konsisten, yang mau bayar harga. Perjalanan ini perjalanan. Bukan perjalanan untuk sekedar berlibur ini. Perjalanan Kerit menuju Sarfat. Itu bukan sedang liburan. Itu perjalanan iman. Dalam hidup kita, Tuhan gak suruh kita jalan-jalan di dunia ini. Ada maksud, ada tujuan. Mari angkat. Tuhan katakan, aku cari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang ada tangan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Untuk firman-Mu, kalau Engkau bawa kami Tuhan untuk berjalan di jalan ya Tuhan, menuju daripada perjalanan iman kami. Mujizat nih, Kau sedang bawa kami makin lama makin naik, makin baik ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan kasih karunia buat kami. Tuntun setiap kami, lindungi kami Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai sudah datang untuk menjemput kita di dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.